Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Jakendra atau biasa dipanggil Ken ya. Nah, di sini aku bakal menjelaskan dan juga membahas mengenai salah satu materi data structures yang ada yaitu AVL3. Nah, AVL3 itu ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah insertion. Nah, itu lumayan panjang ya. Nah, tapi di bagian sini kami akan membahas mengenai deletion dan juga searching. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau ke bagian situ harus tetap bikin insertionnya dulu ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja dulu. Ini aku udah buka C++ aku, atau mungkin kalian menggunakan compiler lain, nggak apa-apa. Oke, aku mulai aja. Yang pertama kami lakukan adalah seperti biasa declare library dulu. Yang digunakan adalah stdio, standard input output.h. Yang kedua adalah stdlib. Kenapa kita pakai stdlib? Karena kita mau menggunakan function memory allocation. Nah, ini kalian sebenarnya bisa modifikasi, misalnya menggunakan string.h atau ctype.h untuk menentukan apakah inputnya itu string atau digit gitu. Nah, itu optional, tapi aku bakal menjelaskannya menggunakan angka saja. Saya tidak akan menggunakan string ya, makanya ini kami tidak menggunakan string.h gitu. Nah, kita buat aja struct-nya, struct node gitu ya. Karena kan ini sebenarnya kayak binary search tree, jadinya struct node. Nah, variabel ada apa aja? Yang pertama pasti ada datanya atau value-nya. Aku kasih aja number ya. Yang kedua adalah properti dari BST, yaitu left dan right. Oke, jadi struct node, left, dan juga right-nya. Kami akan menggunakan ini untuk menentukan right child dan juga left child-nya. Tapi ada juga integer atau variabel baru yang nggak ada di BST, yaitu int height. Nah, kalau misalnya di BST biasa, kami atau kita menggunakan height itu kan untuk menentukan height dari BST-nya ya. Nah, di sini beda fungsinya. Kita menggunakan height untuk menentukan apabila dia seimbang atau enggak. Karena AVL3 itu kan emang harus seimbang. Makanya kita menggunakan height. Nah, berikutnya kita menggunakan semacam tahap yang sama dengan BST, yaitu menggunakan struct node. Kita create dulu. Nah, create apa? Int 6. Ini bisa dimodifikasi juga apabila kalian menggunakan variabel lain ya. Nah, pertama, memory allocation dulu dong. Kita menggunakan struct node. Di sini aku pakainya temp aja ya, variabel. Nah, memory allocation berdasarkan berapa variabel yang ada di dalam struct node ini. Nah, terus kita initialize. Data yang ada di temp, terutama data berupa angkanya, itu adalah enam-nya yang dimasukin ke dalam parameter ini. Berikutnya, left sama right-nya aturannya gimana? Nah, karena dia data baru, ingat ya, kita kan ini data baru. Anggap aja ini create data baru yang masuk ke BST. Nah, kalau misalnya data baru, dia otomatis nggak punya anak dong. Dia dianggap sebagai leaf node. Dia adalah node yang terakhir. Dia nggak punya anak. Maka dari itu, kita bilang aja, left sama right-nya, itu nggak ada. Null. Berikutnya, nah ini yang baru juga dari BST, height-nya. Height-nya, itu kita harus initialize secara default, itu satu. Oke? Bukan nol, tapi satu. Lalu kita return aja temp-nya. Nah, biasa kan kalau misalnya BST kita langsung ke bagian insert kan ya. Habis create langsung insert. Kalau misalnya di FLT nggak bisa gitu. Kita harus membuat banyak sih sebenarnya banyak function. Yang pertama itu int max ya dulu. Int A, int B. Oh, ini udah dikasih tau ya. Nah, int A, int B ini fungsinya untuk menentukan apabila dia seimbang atau enggak. Sebenarnya banyak sih function yang gunanya tuh buat nentuin dia seimbang atau enggak. Kayak ini salah satu bagiannya gitu. Nah, ini mungkin kalian agak bingung. Tapi gini, return A lebih dari B, tanda tanya A titik 2 B. Nah, ini sebenarnya if, oke, ini sebenarnya if function atau if statement. Dia bakal return A, integer A, apabila A-nya lebih dari B. Else, ini sebenarnya anggapnya sebagai else saja, ini dua ini. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya tahu-taunya A-nya lebih kecil dari B, dia returnnya B. Gitu aja cara bacanya. Jadi kalian ini bisa dimodifikasi menggunakan if ya, tapi aku kayak gini aja, biar lebih singkat. Nah, next ya, kita membuka void baru atau sebenarnya bukan void sih, function ya. Height. Nah, ini height menentukan height dari setiap node-nya. Kita menggunakan ini struct. Sorry, struct node root. Nah, sorry, ini typo. Kalau misalnya root-nya tahu-taunya null atau dia kosong gitu ya, kita langsung aja return nol. Karena kan nol gitu. Nggak usah dihitung. Mau dihitung apa kalau misalnya nggak ada. Nah,
Kalau misalnya nggak nol, kita langsung aja return root height yang sesuai dengan dia. Gitu. Nah, ada lagi, yaitu int, salah, struct node rebalance. Nah, ini tapi kita isinya nanti aja. Sebenarnya ada banyak lagi sih, ada rebalance, ada balance factor, dan lain-lain. Nah, ini kita menggunakan balance factor ya. Nah, makanya itu sebenarnya ada banyak function yang sebenarnya dia tuh fungsinya untuk menentukan dia seimbang atau enggak, dan dia menyimbangkan apabila tidak seimbang. Tapi terdiri dari banyak function juga. Ini balance factor. Struct, node, pointer, good. Gitu ya. Nah, balance factor itu gimana? Ini lumayan panjang juga. Tapi kalian cara ini ya, cara mengerti itu bagi aku kalau misalnya coding yang paling gampang. Ingat aja ini, tiga ini sebenarnya mirip-mirip. Mereka sama-sama integer, bentuk void-nya, bentuk functionnya, sorry. Nah, parameternya sama, struct node root. Ini juga bagiannya sama. Yang beda tuh cuma return-nya aja. Di return-nya ini nih. Ini sama. If root-nya itu sama dengan null, dia return null. Ini bagiannya sama. Yang beda pas return setelahnya. Return. Nah, return-nya apa? Dia return height dari root yang ke left-nya. Kalian sebenarnya bisa putar juga ini. Right dulu baru left. Tapi aku left dulu dari baru right-nya. Aku lebih terbiasa. Nah, return height root left dikurang sama root right. Kenapa? Karena ini sesuai sama teori AVL3. Di mana tuh kita ngebandingin height dari root yang ke kiri dan yang ke kanan. Kalau di sini, kalau misalnya level lebih tinggi ya, misalnya level itu 2 gitu, yang kanan satu, otomatis kan dia return-nya satu kan, plus satu, positif satu. Tapi kalau misalnya nanti nih, tahu-taunya height yang kirinya satu, yang kanannya dua, jadi dia negatif satu. Kalau misalnya manual ya, kalau misalnya kita bikin AVL3 dengan tulis tangan gitu, kita kan bisa tulis ya, semua tuh selisihnya satu, selisihnya nol. Tapi kan komputer nggak bisa, kecuali kalian menggunakan absolute. Di sini makanya kita menggunakan integer plus satu dan minus satu. Plus satu apabila dia berat di kiri, minus satu apabila dia berat di kanan. Gitu aja. Nah, selanjutnya kita ke bagian, jangan gimana dulu deh. Kita ke bagian yang penting juga nih, left rotate dan juga right rotate. Nah, ini aku kasih tahu kalian juga triknya yang paling gampang untuk mengerjakan ini. Kalian itu sebenarnya, kalau misalnya kalian mengerti atau menghafal ya, left rotate, yang right rotate, nanti ini, struct node right rotate, itu sebenarnya kebalikannya aja. Nanti aku bakal jelasin. Jadi ini kita left rotate aja dulu, struct node, pointer root. Nah itu parameternya sama semua nih. Pointer root, pointer root, pointer root, sama. Kecuali ini doang. Nah, left rotate itu variabelnya banyak. Tapi kalian jangan dibikin pusing aja. Ini ya, pertama, struct node, pointer. Nah, pointer apa? Right child. Ingatnya gini aja. Kalau misalnya dia left rotate, artinya dia rotasi ke arah kiri. Gitu ya. Dia berat di kanan. Kita tuh menggunakan left rotate apabila dia berat di kanan. Maka dari itu variabel ya, 90% di dalam void ini, dalam function ini, itu right, bukan left. Ingatnya gitu aja. Dia berat di kanan, rotate ke kiri. Makanya variabelnya kebanyakan right. Oke? Right child. Right child artinya gampang kan? Root yang ke kanan. Gitu. Udah. Ada variabel berikutnya, yaitu left right child. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah left child dari right child. Atau kita bisa bilang gini aja. Ini right child punya left gitu. Jadi anak kiri dari anak kanan gitu anggapannya. Nah, berikutnya itu kita akan setting lagi rootnya. Soalnya ini kan ini rootnya udah ada beberapa kali bakal diganti karena kan dirotasi. Nah, rootnya jadi apa? Jadi ini si right child left itu yang akan menjadi root karena dia dirotasi. Nah, berikutnya karena ini right child-nya kita ubah jadi root right atau ya sebaliknya juga bisa ya. Nah, root right-nya sendiri bakal berubah jadi left right child karena dia dirotasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagian sini kita kan habis rotasi. Kalau misalnya kita habis rotasi, otomatis height-nya nggak mungkin sama dong. Height-nya pasti berubah karena dia rotasi. Bukan cuma root-nya doang, tapi left child, salah. Right child-nya juga karena kita left rotate ya. Karena kita rotasi, right child-nya yang ke efek. Root-nya juga ke efek height-nya. Makanya dari itu kita harus update menggunakan ini. Root
punya height itu adalah max height root left dengan height root right. Jadi ini in I in B-nya ya. Root right. Jangan lupa di balik sini plus 1. Ini selalu anggapannya sebagai template aja. Oke. Ini bagian ini bakal digunakan berkali-kali di bagian insert dan juga di delete. Nanti kalian bakal lihatnya. Nah, selain rootnya, yang berubah juga right child-nya. Right child punya rootnya, punya height-nya, itu juga bakal berubah. Punya height-nya, itu bakal berubah. Height. Nah ini, makanya. Ini sebenarnya kalian ke template aja. Yang diganti variabel aja. Root height, right child height, max, height. Jangan pakai root dong. Pakai yang right child. Height. Height. Bukan root lagi, tapi right child. Jadi anggap aja ikutin atasnya gitu. Right. Ini harusnya left ya. Oke. Jangan lupa juga di ujung plus 1 selalu. Nah, ini. Dia left. Karena dia left, dia return-nya right-nya. Ingatnya gitu aja. Dah, left rotate sudah selesai. Untuk right rotate, seperti tadi aku katakan, kalian kopas aja ini. Oke, ini kalian, oh bentar, sorry. Aku buka ini dulu, buka kurung. Ini semua yang right jadi left. Semua yang left jadi right. Ini aku taruh parameter dulu, sama aja parameternya. Nah, seperti ini. Dia kan right child, ubah jadi left. Root right, berubah jadi left. Left right child, kebalik aja. Right, left child. Right child left. Left child right. Right child left. Left child right. Root right. Root left. Left right. Jadi right left. Putar aja semuanya. Kecuali di sini. Ini kan root height sama dengan max height root left root right. Jangan kalian malah putar ini ya. Ini jangan diputar. Ini mah biarin aja. Ini anggapnya sebagai template. Ini baru diubah. Left child. Height. Max height ini juga diubah. Karena kan kita udah nggak pakai right child di sini. Kita pakai left child doang. Ubah. Ini juga jangan diubah ya. Ini biarin aja. Left, right, ini biarin. Yang diubah tuh ini ya. Childnya. Left. Oh, ini ketinggalan R. Nah, returnnya juga kebalik. Karena dia right rotate, returnnya left. Kebalikannya. Seperti itu. Nah, coba ya kita review nih. Kita udah bikin struct-nya, udah bikin create-nya, udah bikin it max, height, balance factor, left rotate, right rotate. Apakah kita langsung ke insert? Belum. Kita harus bikin rebalance dulu. Nah, ini function utamanya. Karena ini function utama ya, bakal memanggil function lainnya untuk rebalancing. Nah, kita bikin aja dulu integer apa ya? Aku kasih nama balance deh. Integer balance. Sama dengan kita panggil aja dulu function yang tadi nih, balance factor ini. Balance factor rootnya. Oke. Nah, ini ada banyak selection ya. If tahu-taunya balance-nya itu lebih dari satu. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, ingat yang tadi aku bilang. Nih, balance factor ini. Root left, height dari root left, dikurang root right. Kalau misalnya dia lebih dari satu, artinya dia berat di kiri dong. Karena kan kalau misalnya ini tahu-taunya berat di kanan ya, satu, misalnya height root leftnya satu, height root right-nya dua. Satu minus dua minus satu. Artinya dia berat di kanan. Ingatnya gitu aja. Nah, ini artinya balance lebih dari satu, artinya dia berat di kiri. Kalau misalnya berat di kiri, kita ngapain? Nah, gampang. Kalau misalnya berat di kiri, langsung aja return right rotate. Good. Selesai. Nah, tapi kalau tahu-taunya nih, oh bentar, ini tadi aku kayaknya ada salah ini deh. Aku lupa, ini harus ada selection lagi. Dia kalau misalnya berat di kiri, lihat lagi, ada kondisi lagi. Balance factor ya. Bukan dari rootnya. Siapa tahu rootnya punya anak. Root left-nya. Dan kalau misalnya root left-nya lebih dari sama dengan 0, berat di kiri juga, dia bakal langsung aja return right rotate. Kalau misalnya anaknya juga berat di kiri. Root. Selesai. Udah, kalian ini nggak usah root left atau right ya, ini langsung aja return right rotate root. Nah, else ini artinya dia nggak lebih dari sama dengan 0 balas faktor dari root left-nya. Jadi habis ke kiri dia ke kanan
gitu. Dia berat ke kiri, tapi arahnya habis itu ke kanan. Nah, kalau misalnya begini, kalian ada dua kondisi, yaitu left, salah, root left-nya kalian edit dulu. Root left-nya kalian rotate ke kiri dulu, root ya, root left, sorry. Nah, ini sama, return root right. Jadi kalian double rotation ya. Kalian kalau nyadar ini double rotation. Double rotation tuh terjadi kalau apa sih? Itu terjadi kalau misalnya terjadi ada eh gimana ya? Berat yang terletak di kuadran tertentu. Nanti aku bisa jelasin itu. Nah, ini kan single rotation, ini double rotation. Dia ke kiri dulu, baru ke kanan. Seperti itu. Nah, ini kita baru satu bagian, teman-teman. Apabila dia berat ke kiri, kita belum kalau misalnya berat ke kanan. Atau dalam arti lain, kurang dari min satu. Kenapa min satu? Kan nggak mungkin dia nol. Mungkin sih dia nol. Tapi kalau misalnya dia nol, kan kalian nggak usah edit gitu. Udah simbang. Kalau misalnya lebih dari satu, baru diedit ke kanan ya. Right rotate. Ini artinya dia berat di kanan. Sama aja. Kayak tadi, right rotate, left rotate. Kalian tinggal putar aja. Nih ya. Tadi balance factor dari root left lebih dari sama dengan 0. Kebalik. Root right. Tadi ya lebih dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Putar aja. Nah, returnnya right rotate. Returnnya left rotate. Root. Di sini juga. Else, tadi ya root left, sekarang jadi root right. Right rotate juga. Ini kita putar dulu. Ini double rotation. Tadi kan single rotation ini. Ini double rotation. Yang kanannya tuh diatur dulu. Diedit dulu. Root right. Baru kalian di sini return right. Salah. Left rotate. Karena dia berat ke kanan ya. Nah, selesai. Di sini jangan lupa return root. Seperti itu. Nah, ini kita sebenarnya udah. Untuk function rebalancing-nya dan height segala ini sebenarnya udah selesai. Next ya, kita tinggal insert aja. Oh, ini aku bikin ini dulu deh sekarang. Biar aku nggak lupa juga ya. Nah, sekarang kita ke bagian insertion-nya. Struct node insert. Nah, insertnya parameternya ada dua. Eh, Sekali lagi ini tergantung kalian mau bikinnya gimana ya. Kalau aku sih biasanya begini. Aku bikinnya parameternya seperti ini karena aku tinggal panggil function lain aja. Root, int, number. Oke. Nah, ini sebenarnya sistemnya kayak BST biasa. Kalian tinggal tambahin bagian ini aja. Nanti di bawah aku bakal kasih lihat. Tapi untuk insertion-nya, secara utamanya, secara umum, itu sama kayak BST. Kalau misalnya tahu-tahu nih, root-nya 0, atau dia tuh kosong, dia ketemu tempat kosong, ya udah, taruh aja langsung. Return, create num. Gitu. Artinya dia langsung ketemu tempat kosong, taruh aja number-nya di situ. Tapi, kalau misalnya dia belum ketemu, nah ini, dia belum ketemu, tahu-taunya si number yang kamu pengen masukin, lebih gede dari number yang posisi sekarang. Sama kayak BST, dia ke kanan. Kalau misalnya besar, lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri, gitu aja. Jadi ini bakal ganti root right sama dengan insert root right number. Kebalikannya lagi, kalau misalnya lebih kecil, dia ke arah kiri. Sama kayak BST. Root left sama dengan insert root left punya number. Seperti itu. Nah, ini opsional, tapi aku suka tambahin aja buat formalitas sih sebenarnya. Siapa tahu kalian kalau misalnya bikin program gitu, harus bikin seperti ini. Itu ketemu apabila ada angka yang udah ada di dalam AVL tree-nya. Jadi kamu pengen insert angka, tapi angkanya udah ada. Kalau gitu kan nggak boleh. BST sendiri itu tidak memperbolehkan seperti ini. Aturannya nggak boleh ada angka double. Kalau misalnya gitu bilang aja error, tanda seru, duplicate data gitu. Duplicate number mungkin ya. Nah, di situ dia return 0 mungkin ya. Return 0 aja apa-apa. Nah, gitu. Nah, ini properti BST biasa, insertion BST biasa. Di akhirnya kalian tambahin ada height-nya, kita harus faktorin height-nya. Karena kalau misalnya BST kan dia nggak perhatiin height. Yang penting kiri kanannya terus. Tapi di sini harus diperhatiin. Height dari root left ya. Root left. Hmm. Ini kayaknya aku ada salah tulis. Ini harusnya tanda kurung. Root left, tutup kurung. Ini baru height. Root right,
tutup kurung lagi, plus 1. Gitu. Satu lagi, kita harus lihat dulu, apakah kalau misalnya kamu insert data baru, dia seimbang atau enggak. Dia bakal ngecek dulu, makanya kita harus taruh return rebalance. Ini fungsinya untuk memeriksa apabila emang udah balance atau belum. Kalau misalnya udah balance, ya udah kalian nggak usah ngapa-ngapain. Programnya nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya belum balance, dia harus ada left rotate, right rotate itu. Nah, ini kita kan belum tahu ya programnya udah benar atau belum. Jadi kita tambahin aja void in order struct node pointer root. Kita menggunakan traversal in order traversal untuk memeriksa aja dia benar atau enggak. Dan seperti yang di BST, kalau misalnya dia tahu-taunya null, return. Udah, nggak usah diapa-apain. Terus itu in order, kiri dulu, left dulu ya. Terus dia print di tengah-tengahnya, karena di in order, di tengah, %d, spasi aja, root number gitu. In order, root right. Oke, aku udah siapin juga nih angka-angka yang buat kita gunakan ya, untuk sebagai contoh aja. Ini kita initiate dulu, awalnya null. Karena kan awalnya masih kosong nih. AVLT-nya masih kosong, makanya kita bilang aja rootnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Nah, aku udah siapin beberapa angka nih. 9, 38, 11, 10, 42. Nah, nanti aku bakal gambarin secara manual dan juga secara program. Outputnya sama nggak sih? Bener ya nggak gitu? Coba ya. Root sama dengan insert root. Tadi 9 dulu. Nah, ini aku Ctrl C, Ctrl V aja ya. Buat hemat waktu juga. 9, 38, 11, 10, 42. 38, 11, 10, 42. Oke. Lalu kita in order aja. In order root. Apakah benar? Coba kita cek. Ini ada, oh, salah variabel. Harusnya balance. Ini typo lagi. Banyak typo nih kayak. Nah, tuh. Sesuai kan ya sama in order. Kalau in order kan itu sebenarnya kalian anggapannya kalau angka apalagi ya. Itu secara urutan aja. Nah, ini aku sekarang mau coba gambarin. Ini aku simpan aja, aku tetap buka. Biar kita ngeceknya gampang. Nah, 9 dulu. Insert 9. Ini kan 9 rootnya. Oke, 9. Terus kita insert 38. Oh, benar. Ini 9. Dia kan belum punya anak. Kalau belum punya anak, ya udah anggapnya dia height-nya 0. Atau balance factor-nya 0 gitu. Tapi dia punya anak. 38. Oke, kalau misalnya dia punya anak ke kanan, kanan lebih berat, artinya dia minus 1. Kalau kanan lebih berat, dia tulisnya minus 1. Ini sendiri 0. 11, oke. 9, 11. 11 lebih gede dari 9. Tapi 11 lebih kecil dari 38. Jatuhnya di sini. Nah, berubah kan? Ini jadi 11 di sini. Berubah. Ini bukan jadi minus 1. Jadi minus 2. Ini jadi ya ke kiri kan? Plus 1. Ini 0. Nah, kalau kalian lihat nih. Ini berat ke kanan. Tapi dia bentuknya tuh bengkok. Kalau misalnya bengkok, dia bakal double rotation. Double rotation kemana? Ke arah kiri, karena dia berat di kanan. Oke, coba aku gambar ulang. Ya, dia berat di kiri, dia berat di kanan. Oleh karena itu, dia harus rotate ke arah kiri sebanyak 2 kali karena dia bengkok. Karena itu, 11-nya bakal naik jadi pertama. Dia jadi paling atas, 11-nya. Oke, 11-nya naik jadi paling atas dan 9-nya menjadi anaknya. 9 di sini, 38 sini. Udah. Nah kan jadi simbang tuh. Ini balance factor-nya 0. Kiri kanan sama. Ini juga 0. Kiri kanan nggak ada. Ini juga 0. Kiri kanan nggak ada. Udah. Enak deh. Next ya, kita masukin 10 deh. Masukin 10. 10 kan lebih kecil dari 11, tapi lebih gede dari 9. Apakah dia tidak stabil? Nggak juga. Karena lihat nih. Aku coba ganti ya. Ini ya. Ini height-nya. Ini height-nya 1. Ini height-nya 2. Oke, selisihnya kan 1. Plus 1 ya. Ini berapa? Selisihnya min 1. Ini 0. Masih oke dong. Kan selisihnya 1. 1, 1, 0, 0. Pasti simbang tuh. Kalau aku masukin 42 juga. 42 kan lebih gede dari 11, lebih gede dari 38. 42 nih. Nah, berubah lagi. Jadi simbang kan? Full on slim, simbang nih. Lihat ya. Tuh.
Ini kiri 2, kanan 2 juga, sama aja, 0 gitu. Nah, ini juga dia ke kanan 1, jadi dia minus 1, ini 0. Nah, ini kalau misal aku tuh pakainya, kalau misalnya dia seimbang 0. Ada beberapa code, atau mungkin code kalian ya, itu menggunakan 1 sebagai defaultnya. Jadi, kalian tuh bener-bener hitungin dari awal ya, gitu. Jadi ini height-nya kehitung. Kalau aku sih hitungnya dari child-nya aja, height-nya. Tapi kalau misalnya kalian ini tergantung sih, optional. Makanya di code itu kita kan tadi initiate-nya height-nya 1 gitu. Kalian ini bisa initiate height-nya 1 atau 0. Tapi kalau misalnya 0, kalian harus ganti yang lain. Jadi ini kita anggapnya 1 gitu. Aku cuma menggunakan ini untuk menjelaskan aja. Nah, ini 0 ya. In order, coba kita lihat deh in order. In order itu dari kiri bawah, habis itu naik lagi, kiri bawah lagi. Udah gitu aja. 9, 10, 11, 38, 42. Sama kan? 9, 10, 11, 38, 42. Nah, itu. Urutan dia. 9, 10, 11, kiri dulu, kanan ya, 42 gitu. Dah, artinya udah benar nih. Artinya kita udah membuktikan bahwa ini benar. Berikutnya kita tinggal melakukan deletion dan juga searching. Nah, deletion sama searching ini sering dikaitkan menjadi satu karena mereka tuh bisa digunakan dalam hal yang sama. Oke, aku kasih contoh. Deletion setelah insert ya, biar berhubungan. Struct node, delete node. Nah, parameternya juga sama seperti insert. Struct node dulu, pointer root, int number aku ganti deh, biar aku nggak pusing juga ya. Jadi aku nggak ganti number terus aja. Aku ganti remove deh. Jadi ini angka yang kita pengen hapus, yang kita pengen remove. Nah, sama juga awalnya. Kalau misalnya tahu-tahu rootnya 0, atau rootnya nggak ada, artinya itu code-nya, dia tuh programnya udah ngecek semua ya, tahu-tahu tapi rootnya kosong. Dia udah kiri kanan terus, malah jatuhnya kosong. Artinya datanya tuh emang nggak ada. Tulis aja, data not found. Atau enggak persen D is not found ya. Persen D is not found gitu. Artinya itu emang nggak ada. Remove aja, nggak usah. Kita pakai yang lain, remove aja. Nah, sama juga nih kayak insertion. Else if, tahu-taunya remove itu lebih gede dari posisi kita sekarang. Artinya dia bakal ke kanan. Jadi ini ke kanan lagi. Root right sama dengan delete node root right. Else if, kalau misalnya tahu-tahu lebih kecil, dia ke kiri. Root left. Sama dengan delete node root left remove. Ini kayaknya aku lupa deh. Ada variabel ini harusnya ada parameter tambahan ya. Harusnya remove ini. Nah, oke. Terakhir, artinya gini kalau kita baca ya. Kan ini kalau misalnya dia posisinya udah kosong gitu. Artinya dia nggak ada sama sekali. Ini kalau lebih gede, kalau lebih kecil. Gimana kalau misalnya udah sama? Kalau udah sama artinya udah bener dong. Datanya udah ada, dan kita bisa delete sesuai yang diminta. Oke, langsung aja else. Artinya else itu dia udah ketemu dan dia pengen delete. Nah, di sini ada banyak kondisi lagi. Karena data yang kamu pingin hapus, kadang gampang untuk dihapus, kadang tidak. Contohnya seperti ini. Misalnya, tahu-taunya tuh root. Soalnya kan ini kita kiri kanan terus ya. Nah, tahu-taunya data yang kita pingin hapus itu nggak punya anak. Kiri kanannya tuh nol. Nah, ini sama kayak deletion di BST kan ya. Kalau misalnya gini, kalian gampang aja. Free aja rootnya, udah langsung. Karena kan dia sendiri, dia nggak punya anak. Ya udah, langsung aja free. Habis itu rootnya nol. Udah. Nggak usah panjang ini. Return nol. Udah. Begitu itu. Ini kalau misalnya kiri kanan kosong. Makanya itu gampang. Tapi, nah ini, mulai nih. Kalau misalnya tahu-taunya salah satu aja yang kosong. Misalnya left-nya itu kosong. Tapi kanannya ada. Tidak sama dengan nol. Nah, tidak sama dengan ya. Nol. Nah, kalau misalnya begini, kita nggak bisa kayak sebelumnya dong. Kita harus pakai namanya temp. Node pointer temp. Tempnya siapa? Nggak mungkin left dong, kan leftnya nggak ada. Kita tempnya itu adalah right-nya. Nah, habis itu kita free root-nya yang kita pengen hapus. Root-nya null, dan kita return temp-nya. Yang tadi udah kita initiate sebagai root right-nya. Anaknya tuh jadi menggantikan semacam-macam tuh jadi
anak yang di kanan itu naik pangkat. Yang tadi ya child jadi parent-nya. Karena kan parent-nya dihapus. Gitu aja. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya tahu-taunya left-nya yang tidak sama dengan nol, tinggal kalian ganti ini doang sih. Tinggal bagian ini aja diganti. Root left, oh sorry, right, sama dengan nol. Jadi kanannya yang nggak ada. Nah, yaudah. Kalau gini kita tinggal balik aja. Yang kayak sebelumnya. Kanan kosong, yang kita gantiin tuh left-nya. Nah, gitu. Free root, dan nanti root ke left-nya, anaknya bakal naik. Gitu. Root-nya itu nol, tapi anaknya naik. Gitu. Nah, itu udah ada tiga kondisi nih. Kalau misalnya dua-duanya kosong, salah satu kosong. Gimana tapi kalau misalnya dua-duanya nggak kosong? Itu kalian harus menggunakan predecessor atau nggak suksesor. Predecessor adalah anak kiri paling kanan. Oke, aku kasih contoh ya. Misal gini, anak kiri paling kanan. Ini, kita ke kiri sekali, terus ke kanan terus saja. Itu adalah predecessor. Jadi ini predecessor. Predecessor. Anak kiri paling kanan. Kiri sekali, kanannya terus. Jadi ini misalnya rootnya. Misalnya kita pengen hapus 11 nih. Misalnya kita pengen hapus 11. Predecessor dari 11 itu 10. Kita ke kiri sekali dari 11, terus ke kanan terus. Sama juga kalau misalnya kita pingin, let's say, suksesor. Suksesor dari 11 ya ini 42. Ah, salah deh, nggak jadi, nggak jadi. Salah, salah. 38 dong. 38. Karena dia ke kanan sekali, habis itu ke kiri semua. Jadi 38 suksesornya. Gitu. Ini apabila kalian pengen hapus 11-nya. Kalau kalian pengen hapus 11, lihatnya dari sini ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat, misalnya gini nih, kalian pengen hapus 38 deh. Apakah dia punya predecessor? Ada. Dia nggak punya predecessor dong. Karena kalau misalnya predecessor harus ke kiri sekali, terus ke kanan semua. Tapi ini kiri aja nggak ada. Buat apa gitu? Dia cuma punya suksesor. Ini adalah suksesor. 42 itu adalah suksesor dari 38. Tapi kita nggak usah menggunakan suksesor predecessor. Kenapa? Karena dia cuma punya satu anak. Kalau misalnya dia mempunyai satu anak, dia ada di kategori ini. Antara dua kategori ini kan. Gitu. Jadi ini suksesor predecessor hanya akan digunakan apabila dia punya dua anak. Gitu. Ini aku hapus aja. Nah, ini aku hapus juga ya. Ini buat aku contoh dong. Nah, gitu. Nah, balik lagi. Kalian bisa menggunakan predecessor atau suksesor. Kalau aku sih jujur lebih suka predecessor ya. Tapi ini kalian bisa ganti aja. Jadi kalau misalnya predecessor, dia bakal ke kiri sekali. Karena dia adalah anak kiri paling kanan. Dia ke kiri sekali. Left. Ini kalau misalnya predecessor ya. Habis itu dia ke kanan terus. Pakai while loop aja. While ke kanannya tidak kosong, salah, bukan while root dong. While time ya. While time-nya itu tidak, while time ke kanan tidak koma dengan nol, artinya dia masih ada ya. Dia masih bisa ke kanan gitu. Time-nya ke kanannya terus. Nah, gitu. Nah, di sini kan kita udah ke kanan terus. Dan kita pingin menggantikan angka yang dihapus menggunakan antara predecessor atau suksesornya. Ingat, angka yang kita pingin hapus akan diganti dengan salah satu dari mereka. Jadi, kita bakal menggantikan angka yang dihapus dengan angka yang predecessornya. Gitu. Nah, berikutnya, karena kita hapuskan root 6 sama dengan time 6, jadi ini root left-nya akan berubah juga. Karena kan dia ke kanan, terus nanti bakal ini ya, berubah juga. Nah, root left ya, dia bakal jadi delete node root left. Habis itu ini time ke-6. Gitu aja. Nah, gitu. Di sini sekali lagi ya, balik lagi kalian menggunakan ini lagi. Karena dia harus ngecek. Setelah kalian delete tuh dia seimbang atau enggak. Gitu ya. Nah, gini. Terus ini return root aja sih sebenarnya. Return root aja di sini ya. Nah, ini harusnya udah benar. Tapi kalau misalnya masih salah, tinggal kita edit dikit aja kok. Santai aja. Nah, misalnya kita pengen hapus nih. Delete node root 11 deh. Kita hapus 10 deh. 10. Misalnya kita pengen hapus 10. Apakah dia error? Atau bisa?
Nah tuh, 10 udah hilang. 9, 11, 38, 42 gitu ya. Jadi kalian bisa pakai ini aja. Ini apabila kalian menggunakan predecessor, kalian bisa juga pakai suksesor. Kalau misalnya suksesor, artinya kan anak kanan yang paling kiri. Kalian tinggal ganti aja. Ini jadi right, left, left, right, right. Selesai. Gitu aja. Jadi tergantung kalian mau gunakan yang mana sih. Gitu. Nah, ini kan kalau misalnya deletion ya. Nah, tadi aku bilang deletion itu sebenarnya, oh bentar-bentar, ini ada satu lagi deh yang kita belum ngecek. Coba kita ngecek kalau misalnya dia pingin remove angka yang nggak ada, 77 misalnya. Nah, 77 is not found. Oh bentar, dia error ya? Dia error, iya. Kalau misalnya gini dia error. Nah, jadi ketemu kan, dia bisa atau nggak? Oke, tadi kayaknya ada salah dikit. Coba kalau misalnya aku ganti deh, root right. Kalau misalnya ini aku ganti jadi root right, apakah dia jalan? Masih salah, masih error ya? Oke, coba kita lihat lagi. Ini root 6 sama dengan time 6, root right sama dengan deletion node, ya dia kan cuma ngulang aja sebenarnya ya. Harusnya bener sih. Ini pakai live tadi. Di situ begitu ya. 77 is not found. Tapi ini ya, kalau misalnya dia bikin hapus yang nggak ada tuh udah bener. Kalau gitu, atau ini return root yang nggak usah ya? Coba. Oh, nggak juga. Oh, kayaknya harusnya return rootnya di sini deh. Tadi aku kayak salah taruh tempat. Nggak juga ya. Oke, nah ini udah ketemu ya salahnya di mana. Itu karena di bagian sini nih, ada return null harusnya. Jadi pas kalian menelusuri, root sama dengan null, tahu-tahu ini nih, dia nyari-nyari sampai kiri kanan, tahu-tahunya dia jatuh di tempat yang nggak ada apa-apa. Kan dia nggak ketemu dong, artinya emang nggak ada gitu. Nah ini kalian kita harusnya taruh return null. Jadi biar kalian kalau pengen delete angka baru, dia nggak error gitu. Nah ini kalian kalau jalanin harusnya udah bener. Tadi, oh ya, ditambah ini juga. Kita nggak usah tulis return root ya di sini. Tadi aku ada salah dikit. Itu karena kita udah ada return rebalance root. Hasilnya tuh udah di sini. Jadi kita nggak usah tulis return root lagi. Nah nih, lihat ya. Kita coba hapus 10 dengan 77. 10 kalau kita hapus, nah hilang kan? 10 hilang tuh. 77 nya nggak ada. Gitu. Udah, aman. Nah, ini terakhir udah ada deletion, tinggal searching. Nah, searching sebenarnya kalian juga sama persis kayak di BST malah. Kita tinggal struct node pointer root. Habis itu in find ya mungkin. In find. Ini sama persis kayak di BST. Jadi kalau misalnya tahu-taunya nih, rootnya tuh kosong gitu. Dia udah kiri kanan, tahu-taunya rootnya nggak ada. Artinya dia bilang aja, percent is not available. Si find-nya itu nggak ada. Angka yang kita pengen tarik itu nggak ada. Dia emang kosong aja gitu. Tapi kalau misalnya tahu-taunya nih, kita angkanya ke kiri. Oh ini find ya. Tahu-tahu tuh find-nya itu lebih gede dari angka yang di posisi kita sekarang. Dia bakal kiri. Dia search lagi ke arah, oh ke kanan sorry. Karena dia lebih gede ya. Kalau misalnya dia lebih gede, search ke kanan aja. Find lagi. Kalau misalnya dia tahu-tahu lebih kecil, nah seperti ini. Kalau dia lebih kecil, dia search ke arah kiri, left, find juga. Nah, bagian terakhir, kalau misalnya tahu-taunya
emang udah sama. 6-nya itu atau find-nya itu udah seperti root number-nya. Artinya udah ketemu. Bilang aja, persen D is found gitu. Si find ini emang ada. Nah, coba ya. Aku coba tulis di sini. Oh, ini harusnya return juga. Ini harusnya return. 0, jadi aku taruh aja return 1. Karena kan udah ketemu, dia nggak usah ngecek lagi. Nah, coba aku search di sini ya. Aku coba search root 9 gitu. Kalau aku cari 9, apakah ada? Nah, 9 ketemu. Gitu ya. 9 ketemu. Coba aku cari angka yang nggak ada. 100 gitu. Kalau aku tulis 100, apakah dia ketemu? Nah, nggak ada kan? 100-nya nggak ada. Coba kalau aku cari angka yang barusan dihapus. 10. 10 dihapus, apakah ada? Nah, nggak ada kan? 10-nya tadi di-insert. Tapi habis aku hapus di sini, 10-nya hilang. Gitu. Akhirnya udah benar. Nah, kenapa bisa digabung antara deletion sama searching? Karena beberapa senario itu kalian bisa gini aja logikanya. Kalian searching aja dulu angka yang dipingin hapus, angka yang pingin dihapus gitu. Misalnya ini orang pingin hapus angka 10. Nah, programnya mendingan ngecek aja dulu 10 tuh ada atau enggak. Karena kalau misalnya 10 ya tahu-tahu yang nggak ada, ya udah ngapain dia jalanin deletion ini? Ngapain dia jalanin sepanjang ini kalau datanya emang nggak ada? Nah itu. Mendingan beberapa senario itu kalian cek aja dulu ada atau nggak. Kalau misalnya nggak ada, stop aja. Bilang aja itu data emang nggak ada. Tapi kalau misalnya ada, nah baru dia jalanin proses ini. Jadi biar efisien aja gitu. Nah, aku coba gambarin ya. Misalnya tuh kalau di manual gini, aku pingin hapus, aku pingin hapus 9 deh. Ya 9, 9. Kalau aku pingin hapus 9, senarionya apa? 9 itu kan punya satu aja childnya. Dia nggak punya dua, dia cuma punya satu. Kalau gini, ya udah 11, 9 itu diganti sama dia, sama anaknya yang satu yang dia punya. 10. 38 ya, tetap. Kan 38 sama bagian kanannya sini nggak kepengaruh. 42 juga. Yang kepengaruh cuma 10 ini doang. Nah, lihat nih. Ini apakah masih nol? Enggak. Dia jadi ya minus 1. Karena dia berat ke kanan. Ini apakah... Ya, ini masih nol sih. Ini tetap nol. Tetap min 1. Ini tetap nol. Nah, apabila aku misalnya hapus lagi 10 deh. 10 hilang. Gitu ya. Kalau misalnya 10 hilang, aku kesini aja. Jadi gini kan. Kan 10 nggak punya anak. Jadi langsung hilang aja. Jebret gitu. Nah, 38, 42. Nah, lihat kan? Tidak seimbang. Ini 2 berat ke kanan. Selisihnya lebih dari 1. Nggak boleh. Ini minus 2. Ini minus 1. Ini 0. Nggak boleh nih. Kalau kayak gini, kalian harus rebalancing dulu. Makanya tadi harus ada return rebalance root kan? Buat ngecek dia tuh udah balance atau belum. Kalau belum, dia bakal di otak-atik lagi. Jadi begini. Dia lurus. Kan? Dia lurus tapi berat di kanan. Oleh karena itu, karena dia berat di kanan, kita rotate ke kiri sebanyak berapa kali. Dia lurus, jadi satu kali aja. 38. Karena dia sekali, 38 jadi atas, 11 jadi di sini, 42 jadi di sini. Nah, lihat deh. Anaknya kiri kanan satu. Makanya dia selisihnya 0. Ini selisihnya berapa? 0 juga, dia nggak punya anak. Ini 0 juga, dia nggak punya anak. Udah. Seimbang kan? Ini perfect banget seimbang. 0 semua. Gitu. Gitu ya. Nah, udah. Itu ya teman-teman. Jadi ini aku review dulu. Jadi dalam deletion atau dalam FL3 ini, kalau misalnya FL3 paling lengkap ya, itu pasti kalian ada create dulu, ada max-nya dulu, hitung height-nya dulu, hitung balance factor-nya. Habis itu, kalian bikin function untuk left rotate, right rotate. Nah, habis itu ada rebalance. Rebalance di mana kita akan menggunakan right rotate dan left rotate ini. Bila tahu-taunya tuh, ini lebih dari satu ya, artinya dia berat di kiri. Dia berat di kiri. Anaknya berat di kiri juga nggak? Artinya ini lurus. Oke, lihat deh. Ini dia cuma return right rotate doang. Artinya dia single rotation. Artinya dia berat ke kiri, lurus kayak gini tadi. Lurus kayak gini.
Makanya dia akan turn right rotate doang. Di sini dia left rotate, right rotate. Rotationnya ada dua, double rotation ini. Bentuknya belok seperti ini. Tadi ada nggak ya? Nah, nih, beloknya kayak begini. Ini double rotation. Ke arah mana? Ke kiri, karena dia beratnya ke kanan. Dia -2 nih. Berat ke kanan, double rotation ke kiri. Gitu, gitu ya teman-teman. Habis itu, ini bawahnya juga kurang lebih sama aja seperti sebelumnya. Insert juga. Nah, insert kalian gini aja, pahamin ya. Awalnya tuh sama kayak BST, sama persis. Kiri kanannya sama kayak BST. Cuma pas akhir dia harus ngecek udah seimbang atau belum. Sama juga kayak delete node. Insert sama deletion di AVLT itu sama persis kayak di BST, cuma kalian harus tambahin bagian ini doang. Ini. Karena dia mau ngecek sesuai sama aturan AVLT atau enggak. Gitu. Ini searching juga sama persis kayak BST malah. In order, pre-order, post-order sama persis kayak BST. Traversal sama semua. Dan cara ngeceknya seperti ini. Pakai in main aja. Insert satu-satu. Atau kalian bisa pakai for loop juga ya. Pakai for loop lagi juga bisa nih. Tergantung selera sih. Oke. Oke, kalau begitu ya, sekian dari saya untuk materi kita hari ini, untuk materi AVL3 ya, yang paling lengkap. Oke, kalau gitu aku tutup saja. Sekian dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan penggunaan kata-kata. Dengan itu saya katakan terima kasih semuanya.